Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengungkapkan kondisi berat yang dialami oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah saat pandemi COVID-19. Kondisi UMKM saat ini, kata dia, berbeda dengan kondisi UMKM saat krisis moneter tahun 1998. Pada 1998, kata Teten, UMKM menjadi penyelamat ekonomi nasional ketika banyak usaha besar yang kolaps. Bahkan ucapnya, nilai ekspor UMKM saat itu mampu meningkat hingga 350%. Namun, saat ini, justru UMKM yang sangat terdampak. Berdasarkan data dari call center menyebutkan bahwa yang paling terpukul adalah sisi permintaan dan pemasaran, ujar Teten Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2020. Dari sisi pasokan yang menyangkut SDM juga turun, sementara harga bahan baku meningkat, sambungnya. Oleh karena itu, lanjut Teten, pemerintah sudah merumuskan 5 langkah untuk menjawab masalah-masalah tersebut, yaitu program bansos untuk usaha ultramikro, insentif pajak, stimulus pembiayaan, pinjaman baru yang dipermudah, serta BUMN sebagai penyangga bagi produk-produk sektor pertanian dan perikanan. Teten mengatakan 5 insentif kepada UMKM tersebut akan diberikan hingga September tahun 2020. Ia berharap pandemi COVID-19 bisa berakhir pada September tahun 2020 sehingga beban APBN tidak kian berat. Saat ini pun kita sudah APBN defisit, maka pemerintah menerbitkan Perpu untuk mencari pinjaman baru, menerbitkan surat utang dan itu bukan hal yang mudah, kata dia. Meski UMKM terpukul, namun masih ada celah di tengah pandemi. Hal ini menyusul melonjaknya penjualan di e-commerce hingga 18% pada Maret tahun 2020. Teten menyebut kebijakan di rumah saja mendorong penjualan kebutuhan primer hasil produk UMKM. Kebutuhan masyarakat akan makan dan minum selama PSBB paling banyak dari UMKM naik 52,6%, keperluan sekolah naik 34%. Kebutuhan personal seperti masker dan hand sanitizer juga tumbuh 29%, kata Teten. Teten juga melihat banyak pelaku UMKM melakukan adaptasi dan bisnis terhadap permintaan baru. Ia optimis, UMKM dapat selalu fleksibel dan dinamis untuk melihat peluang usaha baru. Saat ini, ungkap Teten, yang baru sekitar 13% UMKM yang bergabung dengan marketplace. Saat ini, UMKM perlu didorong masuk ke e-commerce. Ia mengaku sudah meminta platform e-commerce untuk membuka laman UMKM agar produk UMKM semakin banyak dijual di market online. Demikian informasi yang dikutip dari kompas.com yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih.